Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana caranya negara kita yang super beragam ini bisa terus bertahan? Hari ini kita nggak cuma bakal bahas teori kewarganegaraan biasa. Sama sekali nggak. Kita bakal bedah kelangsungan hidup biologis dari sebuah bangsa yang luar biasa kompleks. Kita ngomongin soal integrasi nasional. Coba bayangin negara kita ini kayak satu organisme raksasa. Nah, organisme ini harus terus memastikan setiap sel dan organnya bekerja bareng supaya bisa tetap hidup. Menarik kan? Jadi pertanyaan besarnya gini, gimana bisa sebuah negara yang kebudayaannya beda-beda, punya ratusan bahasa yang nggak nyambung satu sama lain, dan kepisah oleh ribuan pulau, kok bisa nggak hancur berkeping-keping? Logikanya sih, ngebangun kesatuan di atas perbedaan yang se-ekstrem ini tuh kayak ngelawan hukum alam, ya kan? Tapi nyatanya, bangsa ini masih berdiri tegak. Jadi, apa rahasianya? Nah, buat ngejawab misteri itu, hari ini kita bakal mendiagnosis kesehatan bangsa kita. Kita bakal mulai dari anatomi integrasi, terus ngelihat kebalikannya yaitu disintegrasi, menelusuri silsilah sejarah persatuan kita, ngelihat gimana sistem imun negara kita bekerja, dan terakhir memprediksi kelangsungan hidup kita ke depannya. Yuk langsung aja. Oke, masuk ke bagian pertama, anatomi integrasi. Kita bakal taruh konsep dasar ini di bawah mikroskop supaya kita bisa benar-benar paham bentuk aslinya kayak gimana. Kita mulai dari akar katanya dulu nih. Integrasi itu diambil dari bahasa Latin integer yang artinya utuh atau menyeluruh. Bayangin integrasi ini kayak sebuah jaringan ikat atau lem super yang ngumpulin potongan-potongan berserakan, terus dirajut jadi satu kebulatan yang utuh. Terus kata nasional atau nation itu artinya persekutuan orang-orang dari berbagai latar belakang tapi semuanya bernaung di bawah satu kekuasaan politik yang sama. Jadi ini bukan sekedar ngumpul-ngumpul biasa ya. Ini benar-benar proses menggabungkan berbagai entitas rumit jadi satu tubuh yang solid. Coba lihat bagaimana tangan-tangan ini saling menggenggam erat. Ini ngasih gambaran yang pas banget buat poin utama kita. Integrasi itu pada dasarnya adalah kemauan untuk bersatu meskipun kita punya banyak banget perbedaan mendasar. Mengakui kalau kita ini beda agama, beda suku, beda kasta atau daerah justru jadi langkah pertama yang paling penting. Dari situ kita sadar, hey, kita memang beda-beda tapi kita ini satu kesatuan. Kalau kesadaran ini nggak ada, mustahil banget kita bisa ngebangun bangsa yang kuat. Nah, kalau kita bedah lebih dalam lagi, anatomi persatuan ini tuh ditopang sama 5 organ vital. Seorang pakar politik bernama Myron Weiner membaginya jadi 5 tipe nih. Pertama, integrasi bangsa, yaitu proses di mana berbagai kelompok budaya pelan-pelan ngebentuk satu identitas nasional. Terus yang kedua, integrasi wilayah. Ini soal batas kedaulatan pemerintah pusat atas wilayah-wilayahnya. Ketiga, integrasi nilai, alias kesepakatan atau konsensus terhadap nilai-nilai dasar yang nyatuin kita semua, kayak Pancasila. Keempat, integrasi elit massa. Ini tuh jembatan penghubung antara pemerintah dan rakyatnya. Dan kelima, integrasi tingkah laku, di mana orang-orang beneran kerja bareng buat nyapai tujuan bersama. Kelima organ ini harus kerja harmonis supaya sistem politik kita tetap sehat dan hidup. Oke, sekarang kita geser sedikit dan bahas bagian kedua, integrasi versus disintegrasi. Ibarat kesehatan, kita juga harus paham soal penyakitnya kan? Kalau integrasi itu ibarat tulang yang ngebangun tubuh masyarakat kita lewat konsensus dan persatuan, nah, disintegrasi ini adalah kebalikan mutlaknya. Disintegrasi itu proses patah dan retaknya tulang-tulang tersebut secara paksa dan keras. Kita ngomongin soal konflik terbuka, kerusuhan, tawuran, perpecahan, bahkan sampai perang saudara. Ini adalah kondisi di mana elemen-elemen di dalam masyarakat saling nolak dan maksa buat lepas dari kesatuan. Ngeri banget kan? Kasus terbelahnya India dan Pakistan di masa lalu ini jadi contoh nyata yang tragis banget. Inilah yang bakal terjadi kalau ikatan primordial, yakni kesetiaan buta sama kelompok etnis atau agama sendiri, jauh lebih kuat daripada identitas nasional pas masa awal ngebangun negara. Begitu lepas dari penjajahan, kelompok-kelompok ini malah saling bersaing nyari dominasi. Kalau mereka gagal sepakat bikin identitas bersama, ujung-ujungnya ya begini, sebuah bangsa bisa benar-benar terbelah jadi negara yang kepisah. Tapi jangan salah, ancaman perpecahan itu bukan cuma cerita sejarah dari negara lain. Coba perhatiin kontras di sini. Pemukiman yang sangat padat dan kumuh berjejer langsung dengan gedung-gedung pencakar langit yang mewah. Ketimpangan ekonomi sehari-hari kayak gini tuh gejala aktif yang bisa memicu hancurnya masyarakat. Kalau ekonomi cuma dikuasai segelintir orang, sementara yang lain ngerasa tertindas, rasa saling butuh antar warga itu bakal hilang. Gantinya, bakal muncul gesekan dan rasa ketidakadilan. Ini adalah penyakit internal yang benar-benar nyata di depan mata kita. Masuk ke bagian ketiga. Silsilah sejarah persatuan kita. Pastinya, ngebangun persatuan di kepulauan raksasa ini nggak tiba-tiba terjadi dalam semalam. Ada proses evolusinya, dari zaman Bahela sampai sekarang. Sejarawan Suroyo ngebagi proses panjang ini ke dalam 3 model sejarah.
Tahap pertama, kita punya model Imperium Majapahit. Sistem ini kerjanya ibarat riak air. Pusat kerajaannya kuat banget, tapi pengaruhnya makin keluar, makin memudar ke wilayah-wilayah otonom. Terus masuk tahap kedua, model kolonial Belanda. Nah, kalau yang ini integrasinya sama sekali nggak alami. Belanda pakai birokrasi ketat dan militer cuma buat maksa wilayah yang luas ini tunduk sama penjajah. Dan akhirnya, tahap ketiga, Indonesia modern pasca kemerdekaan tahun 1945. Disinilah integrasinya nggak lagi dipaksa dari luar, tapi benar-benar lahir dari kesadaran nasionalisme otentik buat ngebangun bangsa merdeka. Nah, ini ngebawa kita ke bagian keempat, sistem imun negara kita. Gimana sih dinamika integrasi ini dipraktikkan di Indonesia hari ini dalam melawan ancaman perpecahan? Ini dia salah satu manuver pertahanan kita yang paling jenius, Deklarasi Juanda di tahun 1957. Jadi gini, sebelum ada deklarasi ini, perairan di antara pulau-pulau kita itu dianggap sebagai laut internasional. Artinya, laut itu statusnya memisahkan kita. Tapi lewat deklarasi ini, pemerintah secara harfiah menggambar ulang peta dunia. Mereka dengan tegas menyatakan kalau laut di antara pulau-pulau kita itu bukan pemisah, melainkan jembatan yang ngikat kepulauan ini jadi satu kesatuan darat dan laut yang utuh. Benar-benar sebuah lompatan raksasa buat integrasi wilayah. Contoh lain dari sistem imun bangsa yang terbukti efektif adalah pencapaian lewat MOU Helsinki di tahun 2005. Ini adalah momen diplomasi yang bersejarah banget. Pemerintah kita berhasil, lewat cara-cara damai, mengajak kelompok Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung ke pangkuan Republik. Langkah ini sukses ngobatin luka perpecahan yang udah menganga selama 30 tahun lamanya. Ini jadi bukti nyata kalau diplomasi dan dialog itu bisa jadi lem perekat masyarakat yang luar biasa ampuh. Terus gimana cara kita terus merawat integrasi ini? Menurut pakar Howard Wiggins, ada 5 pendekatan, atau kita sebut aja 5 resep obat. Pertama, adanya ancaman dari luar yang otomatis bikin warga bersatu. Kedua, gaya kepemimpinan tokoh politik yang karismatik. Ketiga, ngebangun institusi politik yang kuat. Keempat, punya ideologi nasional yang mengikat. Nah, buat kita ini adalah Pancasila. Dan kelima, pembangunan ekonomi yang merata. Coba deh kalian pikirin. Dari 5 resep ini, mana sih yang menurut kalian paling kritis dan mendesak buat diterapin di kondisi Indonesia saat ini? Akhirnya kita sampai di bagian kelima, yaitu prognosis. Di sini kita bakal naikin taruhannya dan fokus ngebahas esensi serta urgensi absolut dari integrasi ini buat masa depan kita. Sumber literatur kita ngasih 1 poin peringatan yang krusial banget. Bunyinya gini. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Ini jadi tamparan keras buat kita, biar kita sadar kalau integrasi nasional itu bukan sekedar teori di buku teks sekolah. Ini tuh secara harfiah adalah detak jantung bangsa kita. Gagal menjaga integrasi berarti kita lagi mempertaruhkan nyawa negara ini sendiri. Sebagai penutup bahasan kita kali ini, ada 1 pertanyaan super penting buat kalian renungkan. Di masa lalu, persatuan itu sering banget dipaksain pakai kekuatan otot atau militer. Tapi hari ini, kita kan cita-citanya pengen hidup di masyarakat sipil yang demokratis. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita ngebangun sebuah Indonesia baru yang bisa benar-benar menyeimbangkan hak dan kewajiban negara dengan hak-hak warganya secara harmonis? Jawaban dari teka-teki ini nggak ada di masa lalu. Jawabannya ada di tangan kita semua, kalian sebagai generasi penerus yang pegang kendali buat ngerawat jaringan persatuan bangsa ini. Menarik buat dipikirin kan? Oke deh, sampai ketemu di bedah materi kita yang selanjutnya ya.